Halo Lur, balik lagi dan coba lihat nih, Android 16 tahun yang lalu. Ini adalah HTC Desire. Desire pokoknya itu ya. Seri Desire pertama yang dikembangkan oleh HTC. Diperkenalkan tahun 2010 sebagai ponsel andalan mereka. HTC Desire dibanderol cukup tinggi di masa itu, mencapai 6 jutaan. Setelah bertahan dari gempuran pasar selama belasan tahun, sekarang harganya murah meriah, paling sekitar 100.000 sampai 300 ribuan udah dapat, tergantung kondisi dan penjual juga. Kayak yang sekarang saya pegang ini nih, dari kondisinya sih masih cakep ya, walaupun nggak terlalu mulus, tapi masih layak untuk seukuran HP bekas. Nah, dari depan ini ada earpiece logo HTC, layar 3,7 inci, navigasi trackpad ditemani tombol-tombol lain. Di kanannya polos, kirinya cuma ada tombol volume, atasnya terdapat jack audio, sebelahnya tombol power, bagian bawah terdapat mikrofon, lubang micro USB, di belakangnya ada speaker, LED flash, kamera utama, logo HTC, dan tulisan with HTC Sense. Artinya HP ini menggunakan antarmuka atau tampilan sistem khas ponsel HTC. Bagian dalam seperti ini ya, ada slot memori, nomor model, dan keterangan lainnya. Di sini nggak ada slot SIM card ya, soalnya HP ini pakai CDMA inject. HTC Desire menjadi penerus atau suksesor dari HTC Hero yang dirilis 2009. Peningkatannya cukup banyak ya, mulai dari layar, mesin, kemampuan kamera, sampai kapasitas baterainya. Kita mulai dari desainnya dulu. Dibanding pendahulunya, desainnya terlihat berbeda. Sekarang temanya lebih membulat dari depan, samping hingga belakangnya. Bulat semualah, sampai bingkai kameranya pun ikut membulat. Namun desain seperti ini punya keunggulan yang pasti ya, nyaman di tangan. Kalau ini sih no debat lah. Sekilas desainnya mirip seperti Nexus One, HP Google yang kerjasama bareng HTC. Tahun rilisnya juga sama, 2010. Cuma selisih sekitar 1 bulanan aja. Kemudian dari materialnya dia didominasi plastik atau polikarbonat. Khususnya di bagian frame depan ini dia dari metal ya, biar ada rasa kokohnya gitulah. Layarnya sendiri berukuran 3,7 inci, resolusinya 480 x 800 pixel, kerapatannya 252 ppi, dan diproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Nah, ngomongin soal layar, pas awal rilis HP ini menggunakan layar AMOLED, namun beberapa saat kemudian mereka menggantinya dengan SLCD, atau kita mengenalnya dengan Super LCD ya. Apakah jelek? Tentu tidak. Baik AMOLED maupun SLCD yang dipakai ponsel HTC itu keren lah. Mulai dari ketajaman, warna di setiap aplikasi, teks mudah dibaca, hingga punya kemampuan sudut pandang yang ekstrim. Tapi kalau AMOLED unggul di efisiensi daya ya, khususnya pas nampilin warna hitam. Lalu dari perangkat lunak, awalnya pakai Android 2.1 Eclair. Sekarang sudah di-upgrade ke Android 2.2 Froyo. Namun kabarnya dia juga bisa sampai Android 2.3 Gingerbread. Dari UI-nya enak, simple, gak terlalu banyak kustomisasi. Pengen liatin menu tinggal geser atas atau ke bawah aja. Touchscreen juga lancar ya, walaupun cuma mendukung 2 sentuhan aja. Bagi Anda yang mungkin risih lihat layar kotor banyak minyaknya, bisa pakai optical trackpad-nya buat bernavigasi. Meskipun bentukannya kecil dan imut, tapi cukup responsif kok. Nggak kalah dengan trackpadnya ponsel BlackBerry. Kita lanjut di bagian spesifikasinya yang terdengar imut buat zaman sekarang. Chipset pakai Snapdragon S1 1 GHz, GPU-nya Adreno 200, RAM cuma 512 MB, internal 576 MB, ada slot memori microSD, dan baterai berkapasitas 1400 mAh. Kelemahan yang paling berasa di HP ini tuh ada di memori internalnya ya, yang kecil banget. Itu kalau dipotong jatah aplikasi dan sistem, sisanya tinggal ampasnya doang. Jadi wajib pakai kartu microSD. Di sini saya kasih 32 GB ya, biar lebih lega lah. Kalau nggak pakai kartu memori tambahan, mati kutu nih HP. Kemudian saya coba main game yang setidaknya cocok dengan HP ini ya. Soalnya makin rendah versi Android, makin susah pula cari game yang cocok. Di game Angry Birds bisa dijalankan, namun ada kalanya nyendat-nyendat dikit-dikit lah. Tapi nggak sampai parah banget sih, tetap bisa dimainkan sebagaimana mestinya.
Kemudian di game perang antar robot, ini benar-benar nguji HP-nya ya. Di awal-awal emang oke, tapi setelah beberapa menit bermain, lag-nya langsung berasa. Ditambah suhu bodinya langsung naik nih. Lalu di dunia peraudioan, khususnya di bagian musik, saya suka tampilan playernya. Rasanya lebih keren dibanding ponsel segenerasinya. Tapi yang disayangkan, fitur musiknya dikit alias polosan aja ya. Nggak ada pilihan equalizer ataupun settingan manual. Lalu buat speakernya sendiri dia standar aja, nggak jelek, nggak bagus banget. Cukup di tengah-tengah aja. Cuma dia lebih condong ke treble ya, dan cukup rame sih. Buat fotografi, HTC Desire cuma dibekali satu kamera aja. Resolusinya 5 megapiksel, sudah autofocus dan punya LED flash. Fiturnya cukup keren di zamannya. Ada exposure, terus settingan gambar, efek, white balance, ISO, dan lain-lain. Untuk fotonya sendiri nggak bisa dibilang buruk atau burik ya. Buat ponsel tahun 2010, dia masih bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan untuk seukuran Android lawas. Bahkan di beberapa situasi hasilnya bisa dibilang mengagumkan lah. Bukti bahwa kamera HTC itu bukan kaleng-kaleng ya lur. Tes hasil perekaman video dari HTC Desire ya pokoknya itulah namanya. Dan ini bisa merekam video hingga HD ya, 720p 30 fps. Keren sih HP tahun 2010. Namun awalnya pas pertama kali dia rilis cuma di 480p aja. Baru setelah update di Android 2.2 Froyo baru bisa di HD. Nah, beginilah hasilnya. Untuk warnanya biru ke langit, hijau ke pohon. Oke, bagus. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Silahkan Anda lihat, Anda amati. Bagaimana menurut kalian? Dulu mengagumkan, kini tenggelam. Kalimat yang kurang lebih cocok buat brand ini. Sempat merasakan di atas, namun nggak berlangsung lama ya. Bukan berarti ponselnya jelek, malah menurut saya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pasar yang semakin hari makin ketat, makin keras, brand makin kompetitif, mereka yang nggak bisa ngikutin ya bakalan tumbang juga. Sengeri itulah persaingan ponsel saat ini. Jadi begitu ya pembahasan saya tentang HP ini di tahun 2026. Kalau Anda punya pendapat atau info tambahan, silahkan drop di bawah. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.